Ia adalah seorang dai atau pendakwah yang pada saat itu dipanggil ke kediamannya Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia diamanatkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya. Dan dai yang terkenal dengan penyuka kopi dan begitu kental dengan aksen Betawinya ini kini menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dan gebrakannya adalah tahun 2025 BPJPH ini mengeluarkan 3 juta sertifikat halal untuk UMKM yang dipatok dengan harga Rp230.000 saja. Siapa dia? Inilah Kabinet Merah Putih bersama saya, Anita Dewi. 30 menit Kabinet Merah Putih episode kali ini bakal berbincang asyik dengan Haikal Hasan Baras yang beken disapa Babe Haikal. Memiliki segudang pengalaman dan prestasi, Babe Haikal ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Sebagai Kepala BPJPH, Babe Haikal memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan kualitas dan keandalan produk halal di Indonesia. Babe Haikal lahir di Jakarta 21 Oktober 1968. Pria keturunan Arab Indonesia ini adalah seorang pendakwah yang dikenal luas dengan ciri khas logat Betawinya yang melekat. Tak hanya pendakwah, Babe Haikal juga berperan sebagai motivator yang memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui ceramah-ceramahnya yang kerap membahas kehidupan dan nilai-nilai keagamaan. Nama Haikal Hasan semakin mencuat di publik ketika dirinya terlibat dalam aksi 212 pada tahun 2016. Kiprahnya di dunia politik juga tak bisa diabaikan. Pada Pilpres 2019, Babe Haikal dipercaya menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dukungan dan loyalitasnya kepada Prabowo Subianto pun tetap berlanjut, terlihat dari perannya sebagai pendukung pada Pilpres 2024. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya lagi asik bikin kopi nih, Be. Tanggung, udah mendidih barusan. Oke. Teduh dulu Iya, udah silakan lanjutin dulu deh, Be. Udah mendidih soalnya. Iya, Be. Ini kopi apa nih, Be? Ini kopi. Arabica. Nah, ini udah diseduh, dipakein air gula Jawa. Ini emang biasa Babe langsung yang buat, Be? Ini bukan cuma gara-gara syuting, Po. Emang gitu? kita begini seharian-harian. Kalau nggak tugas di kantor, udah pulang tugas, udah deh. Di situ aja deh ngobrolnya. Di sini ya? Oh deh, nggak enak. Tuan rumahnya duduk, berarti tamunya diri, ya. Ke sini ya? Boleh, Oke. sip. Ayo. Kopi. Alhamdulillah. Oke, Be. Di atas ya. Gue takut Oh, tumpah. iya, takut jatuh, Gue takut benar-benar juga, tumpah. Takut hilaf juga, Be. Takut Belum hilang. waktunya buka, ya Belum kan? waktunya kita udah minum. Ntar. Terima kasih kedatangannya. Iya, Babe. Ini ngomong-ngomong udah berapa nih, Be? Cabangnya? Kedai kopi Babe Haikal. Jadi gini, awalnya itu ada temen punya warung kopi, nggak laku, nggak maju. Gue udah pakai nama lu deh. Ya pakai aja, saya bilang gitu. Jadi pinjem gitu aja namanya iya, itu ya? pakai aja, tapi lu jangan berbuat yang nggak bener. Ntar nama gue yang kena. Babe, kita kan tahu ya, rakyat Indonesia ini mayoritas Muslim nih, Be. Iya. Dan tentunya, Be, mengkonsumsi suatu hal atau produk halal itu menjadi suatu kewajiban nih, Be. Wah, masuk nih barang. Nah, ini dia. Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kepanjangan ya, Badan Halal aja deh nggak apa-apa. BPJPH. Iya, Oke. Badan Halal boleh. Badan Halal boleh ya, Be. Nah, kira-kira jaminannya apa nih, Be? Kita punya sertifikat halal yang sangat ketat, bahkan paling ketat, salah satu yang paling ketat di dunia. Kenapa? Karena yang namanya halal nggak bisa negosiasi. Halal haram nggak bisa negosiasi. Halal ya halal. Haram ya haram. Haram ya haram, nggak bisa negosiasi. Ini kan begini nih, mengandung nggak bisa. Walaupun mengandung 0,1 barang yang diharamkan,
ya tetap haram. Iya, faqalilu haram kata Nabi. Maka setetesnya juga haram kalau ternyata banyak yang memabukkan. Itu baik memabukkan maupun berlaku barang yang haram seperti misalnya daging babi gitu ya. Iya, betul. Maka itu halal kita cukup berharga di luar negeri dan sebagai jaminan bagi dalam negeri. Begitu ada sertifikat halal, jamin halal. Kalau untuk Babe sendiri nih strateginya seperti apa sih Be untuk mengembangkan produk halal di Indonesia? Jadi begini, kalau lihat data dari Kadin ya, ada hampir 60 juta pengusaha UMKM. Dari itu baik kecil, sedang, mikro maupun skala menengah dan besar. Dari 60 juta lebih lah gitu ya, 20%-nya itu kuliner. 20% kuliner malahan Makanan, ya, Be? minuman. Yang selebihnya kan ada kosmetik, Kosmetik, obat, betul, atau pengusaha yang lain ya. Nah, dari angka itu yang sudah kami sertifikasi halal itu hampir 3 juta. Tapi yang menjadi prioritas Babe ini apa, Be? Nah, gini. Dari sekian Prioritasnya banyak kita nih. mengacu kepada Undang-Undang undang-undang. 33 tahun 2014 bahwa produk yang dimaksud makanan dan minuman dulu ya, Oke. yang beredar di Indonesia, didistribusikan, dijual belikan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Itu dulu. Itu dulu Itu ya. dulu. Nah, itu Oh, menjadi ini prioritas yang- kita tuh. Tapi dari 14 juta itu ada yang pengusaha mikro. Nah, yang mikro dikasih waktu sampai tahun 2026. Oke, dikasih kelonggaran ya, Be, Pelonggaran, toleransi tapi lah ya. ya, tapi anyway itu target kita. Maka itu setahun saya harus bisa mensertifikasi halal 3 juta produk. Dari Kalau kita Oktober hitung dari Oktober sampai sekarang udah hampir 600.000. 600.000. Iya. Oke, masih ada 2.400 lagi ya, Be. Masih 2 juta Kesempatan nih, jadi buat 400 yang lagi. masih ada peluang lah ya buat yang produk-produk ini Iya, masuk. jadi ini dengan adanya acara seperti ini juga mudah-mudahan jadi pemicu ya supaya para pegiat usaha, para pengusaha UMKM makin giat. Kan kalau mereka giat target kita tercapai. Jadi mereka harus mandatori. Semua yang beredar wajib halal ya harus daftarin gitu loh. Jadi ditertibkan ya, Be ya. Dampaknya Selain gede, sosialisasi, dampaknya betul sekali. gede. Dampaknya apa? Skala dunia. Skala dunia kita cuma nomor 8. Nomor 8 ya. Iya, negara yang memproduksi produk halal cuma nomor 8. Yang paling nomor 1 Cina, Cina. nomor 2 Amerika. Padahal kita mayoritas nih, Be ya. Itu Muslimnya dia. harusnya kita punya potensi lebih besar. Gairah gitu kan, Ya, semangat. semoga dengan Babe jadi kepala BPJPH ini bisa mendobrak gitu, Be. Iya, dan Bisa jangan lupa. menaikkan peringkat Indonesia. Itu target saya. Salah satu target Babe. Target saya Oke. nggak tanggung-tanggung nomor 1. Dari nomor 8 ke nomor 1 target saya gitu. 8 ke 1. Iya. Bisa kalau kita tertib, kalau kita para kementerian lain ya, Pemda semuanya ikut berpartisipasi. Dan televisi nih, iNews nih ya juga ikut. Terima kasih nih. iNews-nya terima kasih banyak Be. juga ya. Terus nih, Be, kira-kira gimana sih, Be, caranya untuk meningkatkan secara global nih, Be, bersaingan atau bahkan secara internasional produk halal Indonesia untuk go internasional itu seperti apa, Be? Pertanyaannya. Ini reporter gini, gue kerepotan jawabnya lebih pinter banget Aduh, lu. Babe. Loh, ini kan mungkin saya mewakili pemirsa di rumah nih, Be, yang pengen Oke. tahu rakyat Indonesia khususnya, Saya Be. jawab singkat begini. Hari Banyak harapan ini sama Babe. saya jawab singkat begini ya. Hari ini kita nomor 8 peringkat dunia. Oke, Tapi target Babe mudah-mudahan jadi 1 nih. target saja 1. Dengan cara seperti apa? Gini, bayangkan. Ada 20.000 triliun lebih transaksi halal di tahun 2024. Ya. Kita hanya mencapai 637 triliun. Yes. Artinya kan kita cuma 3%. 3% betul Gini, sekali, Be. 3% aja kita udah nomor 8 dunia. 3% nomor 8 ya. Ya kan? Ya. Bagaimana kalau kita dapat 50%? Udah bisa nembus nomor 1. Caranya Oh, gimana? ya. Nomor 1 caranya regulasi. Betul. Jadi regulasi kita perbaiki. Saya sedang mengusulkan perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kemudian yang kedua kolaborasi. Kami bekerja sama dengan 9 kementerian dan 3 badan untuk mewujudkan ini. Yang ketiga sosialisasi. Sorry to say, saya bilang bahwa halal jangan lagi dibawa-bawa semata-mata halal haram dan fungsi agama saja. Saja ya, Be. Halal itu adalah lifestyle. Betul. Halal itu modern civilization. Halal itu
symbol of health, symbol of clean. Jadi everybody need halal. Di Eropa itu halal dikatakan going back to green life. Artinya sebenarnya halal gitu. Kalau di Eropa bilang gitu. Di Korea, di Asia halal itu disebut halal is double clean. Tapi saya tahu Be, yang jelas udah pasti halal Be. Kopi Babe Haikal. Oh iya dong. Bener nggak Be? Itu dari awal itu. Masa iya ya? Mana sertifikat halal kita, mana coba? Mana sertifikat langsung mau ditunjukin halal? loh sertifikat halal. Be, sebelum kita lanjutin perbincangan kita kayak makin seru nih Be. Saya penasaran ini ngelihat kayaknya ada bangunan besar nih, pesantren ya Be. Alhamdulillah waktu itu ini patungan. Jangan dijawab dulu Be. Kita akan kembali usai jeda Be. Ya, boleh. Kita lanjutin ya Be. Siap.